Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsal Hidayat dengan NIM 2214010101. Saya berasal dari kelas BIC EP22 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah bahan ajar PAI di madrasah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Naila Hayati SPDI MA. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berserah diri kepada Allah dengan membacakan doa untuk penghantar belajar yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, sebelum kita memasuki perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekkah, maka kita terlebih dahulu membahas tentang sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Islam di Mekkah. Sejarah dakwah Rasulullah SAW pada periode Islam di Mekkah ini pada awalnya yaitu sejarah singkatnya adalah pada tahun ke-14 atau memasuki 14 tahun usia pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan istri beliau yaitu Siti Khadijah. Nabi Muhammad SAW sering melakukan ibadah diiringi dengan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang disebut dengan Nabi melakukan berkhalwat di Gua Hira, yaitu gua yang berada di Bukit Nur atau Jabal Nur yang terletak di dekat Mekkah. Berkhalwat ini dilakukan Nabi Muhammad SAW dengan khusyuk. Kadang sampai beberapa hari beliau baru pulang jika bekal sudah habis. Di sanalah beliau menghabiskan waktu selama berhari-hari dan bermalam-malam. Pada malam bertepatan dengan malam Jumat tanggal 17 Ramadan, yaitu ketika beliau sedang bertafakkur di dalam Gua Hira dan telah berusia 40 tahun, beliau didatangi oleh malaikat Jibril yang seraya berkata kepada Nabi, "Bacalah ya Muhammad." Beliau menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Inilah awal mulanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama dari Allah, sebagaimana yang tercantum di dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu
yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Ya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Jadi yang dapat kita bisa pahami di dalam sejarah dakwah Nabi Muhammad periode Mekkah ini, yaitu yang pertama adalah usia Nabi Muhammad dalam menerima wahyu pertamanya, yaitu berusia 40 tahun. Dan seperti yang diceritakan di dalam sejarah, ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu dari Allah, beliau sangat kedinginan, lalu pergi pulang, dan beliau menyuruh istrinya Khadijah untuk menyelimutinya. Dan dalam dialognya, ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari Gua Hira setelah mendapatkan wahyu pertama dari Allah, yaitu Quran Surah Al-Alaq yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, maka ketika Nabi Muhammad SAW pulang, maka Siti Khadijah merasa heran dan bertanya apa yang sedang terjadi dengan gemetar sambil berkata, Nabi Muhammad berkata, selimuti saya, selimuti saya. Maka Siti Khadijah menyelimutinya sehingga rasa takutnya sirna. Dan yang perlu kita pahami ada setelah usia Nabi Muhammad mendapatkan wahyu ini pada usia berapa. Yang kedua yang bisa kita pahami adalah wahyu yang pertama diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah Quran Surah Al-Alaq ayat 1-2. Ini adalah awal mulanya Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah, yang ini akan mencakup nantinya kepada perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekkah. Dan yang seterusnya yaitu kita masuk kepada bagaimana perkembangan Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekkah. Pada mulanya Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang wahyunya ini kepada saudara istrinya Siti Khadijah yang bernama Warakah bin Naufal. Beliau ini adalah saudara dari istri Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau ini adalah seorang ahli kitab. Karena beliau ini adalah salah seorang yang paham tentang kitab, maka beliaulah yang pertama kali mendengarkan cerita Nabi Muhammad SAW dalam mendapatkan wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril.
setelah memahami tadi sejarah perkembangan sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Mekkah, atau sejarah awal mulanya Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu oleh Allah kepada dirinya, maka setelah itu kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu fase-fase dakwah yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW periode Mekkah. Di dalam sejarah fase-fase dakwah Nabi periode Mekkah ini terbagi menjadi dua fase. Yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi. Pada mulanya, sebelum Islam itu disebarluaskan, Nabi Muhammad SAW mensiarkan agama Islam itu dengan sembunyi-sembunyi, karena ada beberapa kaum atau beberapa golongan pada masa itu yang masih kukuh pendirian terhadap sesembahan mereka, yaitu menyembah berhala. Contoh dari kaum itu adalah kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy. Di dalam fase atau dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara perlahan-lahan, seperti beliau pertama kali mengajak para keluarga yang terdekat dan juga para sahabat-sahabat yang telah dekat dengan Nabi Muhammad SAW.